Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Dewi Purnamasari, Sarjana Sains. Saya mengajar mata pelajaran matematika di Madrasah Aliyah Negeri 2 Gresik. Sekaligus, saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Program Studi Pendidikan Matematika di LPTK Universitas Islam Malang dengan nomor peserta PPG 6900060156049, NIM PPG 22204072290. Pada hari ini, Senin tanggal 28 Agustus 2023, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi penerapan aturan sinus pada siswa kelas 11 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Gresik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini di matematika tingkat lanjut, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, Akbar, silakan pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Oke, saya absen dulu ya. Adinda Ica Nur Alif Ainuz Zahra. Muhammad Wahid Rizky Akbar. Hadir, Bu. Oke, jadi yang tidak masuk hari ini ada 2 anak yang sakit dan 1 lagi izin. Hari ini materi matematika tingkat lanjut kita adalah aturan sinus ya. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak kalian untuk bersyukur terlebih dahulu karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka nikmat Allah itu akan ditambah. Jadi tadi ada teman kita yang sakit, nggak bisa masuk kelas. Kita seharusnya bersyukur kita semua diberi kesehatan dan bisa datang ke sekolah hingga bertatap muka pada pelajaran matematika tingkat lanjut hari ini. Nah, sebelum kita ke materi, saya ingin kalian mereview terlebih dahulu konsep aturan sinus yang pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat rumus perbandingannya seperti apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Rumusnya sisi depan sudut A yaitu A dibagi sin sudut A. Sisi depan sudut B yaitu B dibagi sin sudut B. Sisi depan sudut C yaitu C dibagi sin sudut C. Iya, yang disampaikan Ayun tadi benar ya. Jadi, rumus dari aturan sinus adalah ketika ada sisi A kecil di situ yang merupakan sisi yang berada di depan sudut A, terus ada lagi sisi B yang merupakan sisi di depan sudut B, dan sisi C yang merupakan sisi di depan sudut C, maka berlaku rumus aturan sinus. Sisi A itu dibagi dengan sin sudut A sama dengan sisi B dibagi sin sudut B, dan juga sama dengan sisi C dibagi sin sudut C. Nah, manfaat dari aturan sinus ada banyak hal, tapi hanya saya tulis beberapa. Yang pertama, memprediksi tinggi gedung sekolah kita. Kita pernah melakukan ini pakai yang rasio trigonometri. Aturan sinus pun sama, bisa digunakan untuk hal yang serupa. Lalu, di dalam ilmu astronomi, aturan sinus juga dipakai untuk menghitung jarak bintang-bintang terdekat. Bintang atau planet kita bisa tahu jaraknya dengan aturan sinus. Dan yang terakhir, menghitung jarak antara titik tertentu. Ini dalam ilmu geografi, fisika, seperti itu.
Lalu garis besar materi apa yang akan kita pelajari? Di sini kita akan menyelesaikan masalah di sekitar kita yang berhubungan dengan aturan sinus pada sembarang segitiga. Perlu dicatat ini pada sembarang segitiga. Kalau yang dulu di kelas 10 kita menggunakan rasio trigonometri sinus, kosinus, dan tangen itu untuk segitiga apa anak-anak? Siku-siku. Tapi aturan sinus bisa diterapkan di sembarang segitiga. Lalu nanti tentu kalian akan saya nilai. Penilaian yang pertama adalah penilaian kognitif. Kognitif itu penilaian pengetahuan, sejauh mana pengetahuan kalian. Lalu penilaian keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang diberikan. Kalau pengetahuan tadi lebih ke konsep atau rumus gitu ya. Terus sama yang ketiga tentunya penilaian sikap. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, menerapkan perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan segitiga. Lalu mendiskusikan LKPD. Nanti saya akan berikan LKPD, lembar kerja peserta didik, tapi dalam bentuk digital. Jadi LKPD namanya. Yang mana nanti kalian tetap harus menyelesaikan seperti LKPD yang sering saya berikan dalam bentuk kertas. Lalu yang ketiga, menyelesaikan LKPD itu secara jujur, disiplin, dan gotong royong, serta tugas individual secara mandiri. Ada tugas individual juga ya, tapi untuk di rumah. Lalu kita akan belajar menggunakan model apa? Karena dari tadi saya menyinggung masalah, maka pembelajaran kita adalah berbasis masalah. Saya nggak akan menerangkan model pembelajarannya. Saya akan terangkan aja langkah pembelajaran kita hari ini. Dari yang pertama nanti saya akan orientasikan kalian terhadap masalah. Jadi saya kasih masalahnya, lalu saya akan mengorganisasi kalian untuk memecahkan masalah itu. Dan yang ketiga, kalian akan mencari informasi dari berbagai sumber untuk menyelesaikan permasalahan dalam ELKPD. Lalu kalian yang keempat, presentasi ya. Presentasi kita diskusikan, dan yang terakhir saya akan evaluasi dan analisa dari pekerjaan kalian. Oke, sekarang kita bentuk kelompok, tapi kelompok yang di pertemuan sebelumnya aja ya. Sudah saya bentuk kan pakai aplikasi? Masih ingat kelompoknya? Oke, fokus yuk. Mari kita mulai pembelajaran matematika tingkat lanjut kita pada hari ini. Jadi, tadi saya sudah menjelaskan penilaiannya ada penilaian sikap. Nah, sikap yang dinilai apa? Yang pertama, bernalar kreatif. Jadi, kreativitas kalian menalar persoalan yang nanti akan saya berikan. Lalu ada berpikir kritis. Gimana kalian kritis dalam mencermati rumus-rumus mana yang harus kalian pakai? Pakai rasio kah? Pakai aturan sinus kah? Atau rumus yang lain? Dan yang terakhir, sikap gotong royong. Kenapa harus ada gotong royong? Karena kalian dalam kelompok. Gimana kalian gotong royong menyelesaikan permasalahan dari LKPD yang nanti akan saya berikan? Oke, sebelumnya kalian tahu apa arti sinus? Tahu. Apa itu? Y per R, atau sisi tegak dibagi dengan sisi miring. Oke, bagus. Terus gimana cara menghitung panjang sisi segitiga jika diketahui 2 buah sudut dan 1 sisi segitiga? Bisa pakai aturan apa yang tadi? Aturan sinus. Jadi kalau ada 2 sudut dan ada 1 sisi segitiga, kalian bisa pakai aturan sinus. Sebaliknya, kalau yang diketahui itu 2 buah sisi dan 1 sudut, apakah juga bisa pakai aturan sinus kira-kira? Bisa tidak? Bisa. Kan sudutnya ada 1, tapi sisinya ada 2. Sin itu apa tadi? A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B. Kalau dari 2 itu ada 1 sudut, misalnya sudut A, terus 2 buah panjang yaitu sisi A dan sisi B, kamu bisa nyari sudut B nggak?
Bisa kan pakai sin sudut B. Berarti juga pakai aturan sinus. Oke. Ini adalah masalah yang akan kita selesaikan hari ini, yang mana mengenai menara Pisa. Ada yang tahu menara Pisa? Menara Pisa ada di mana? Itali? Roma, Italia. Jadi menara Pisa itu bentuknya gimana? Apakah dia tegak? Miring. Nah, menara Pisa yang miring itu dibangun dengan ketinggian 56 meter. Ternyata tanah di lokasi pembangunan menara rentan akan kerapuhan, sehingga terjadi kemiringan. Pada jarak 44 meter dari dasar menara diperoleh sudut elevasi sebesar 55 derajat. Itu derajat ya. Tentukan derajat kemiringan menara dari posisi awalnya. Jadi kalian mau mencari sudutnya. Kira-kira gimana ngerjakannya? Ini kelihatan? Ya. Jadi ini menara Pisanya tingginya 56 meter. Terus ada pengamat di sini sehingga membentuk sudut elevasi 55 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut di bagian ini. Nah, terus diketahui di sini 44 meter. Maka kalau disketsakan jadi seperti ini yang diketahui. Yang ditanya adalah sudut A, B atau C? A. Sudut A. Nah, untuk tahu sudut A, sisi ini yang diketahui kan sisi B dan sudut B. Terus yang ini sudut C dengan sisi C. Maka kita cari sudut A melalui mencari sudut apa terlebih dahulu? Nyari sudut apa terlebih dahulu? C-nya terlebih dahulu. Oke, paham ya dari masalah ini? Sekarang kita langsung kalian kerjakan LKPD yang saya kasih itu melalui link ini. Silahkan dibuka HP-nya masing-masing. Oke. Kalian buka link ini bit.ly/aturan sin. Oke. Sudah dibuka linknya. Setiap anak buka linknya masing-masing aja dari HP-nya masing-masing. HP-nya Saman mana, Mbak? Oke, masukkan link yang tadi. Ada yang nyetet linknya. bit.ly garis miring aturan sin ya tadi ya. Ada yang nyetet. Aturan thread sin ya. Bisa kebuka? Oke. Bisa terbuka? Masalahnya sudah dilihat? Masalah yang pertama? Oke. Nah, itu ke konsepnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kalian identifikasi masalah yang pertama apa? Di sini ada dua masalah. Ini masalah yang pertama. Ya, halo, sudah dibuka LKPD-nya? Ada berapa persoalan di situ? 1, 2, 3? 2. Ya, 2. Oke, jadi kita diskusikan LKPD-nya ya. Yang pertama, cermati baik-baik permasalahan dalam LKPD. Ada berapa masalah di situ? 2. Oke, benar. Masalahnya yang pertama mencari apa? Ya, kalian konsep yang kemarin yang sudah kita bahas hari ini coba kalian masukkan ke dalam LKPD itu dengan konsep sudut segitiga yang saya berikan. Segitiganya beda dengan yang kemarin ya. Lalu yang kedua masalahnya apa? Mencari panjang sisi. Bisa diterapkan kira-kira aturan sinusnya? Atau mungkin pakai yang lain? Pakai apa? Pakai apa, Mbak?
Aturan sin. Oke. Oke, kalian sudah sampai mana? Masih ngerjakan konsep apa panjang sisi? Panjang sisi, ya. Ini sudah dihitung angka-angkanya. Masih ingat sin 45 berapa? Yo, sudut istimewa berapa sin 45? Nah, ini udah dijawab. Yang jawab siapa? Iya, setengah akar 2. Yang jawab Anggun ya. Alia gimana? Kalau saya tanya sin 60 derajat berapa? Tak tutup. Sin 60 derajat setengah akar 3. Dikasih tahu Anggun. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi jangan hanya yang ngerjakan satu anak, kamu juga ajarin juga yang mereka ya. Oke. Ya, jadi kalian sudah sampai mana? Oh, masih konsep. Ya. Oke, ini kenapa BC? BC mana BC? BC, berarti sisi apa ini? Sisi di depan sudut? A. Oke, sisi di depan sudut A namanya sisi apa anak-anak? Sisi A. Sisi A. Tapi kalau di sini apa namanya sisi A? Enggak, namanya sisi BC. Paham ya bedanya yang rumus sama ini tadi. Kalau yang bagian ini yang masih kosong, ini kan sin sudut B, berarti berkaitan dengan sisi B kan seharusnya. Di sini apa namanya? AC. Iya. Oke, ditulis. AC yang mana? BC yang mana? Jadi kalian harus bisa kritis membedakan antara pakai yang B kecil ataukah pakai yang huruf. Ya. Oke, lanjutkan. Saya tanya. Ya. Ya, Sahrul mana yang masih dibingungkan? Ini Bu, ini kalau dikali 3 bisa. Akarnya dikali akar 3. Iya Bu, akar 3. Lah ini dikasih petunjuk akar 2. Kenapa pengen akar 3? Soalnya ini Bu, di atas. Oh, ini ketemu 10 akar 3 gitu. Nah, kalau ketemu 10 akar 3, maunya kamu akar 3 dibagi akar 3. Ya. Boleh nggak kira-kira yang lain? Nggak boleh. Kenapa? Karena iya, mau menghapus ini. Kalau kamu kalikan akar 3 per akar 3, yang hilang itu yang bagian atas. Kan kita mau merasionalkan penyebut. Nah, penyebutnya dulu ketika kelas 10 merasionalkan penyebut itu dikali dengan akar yang ada dalam penyebut. Penyebutnya berapa? Akar 2. Maka di sini sudah dikasih petunjuk akar 2 dibagi akar 2. Jangan akar 3 per akar 3. Nanti hasilnya yang rasional yang pembilang, bukan yang penyebut. Penyebut malah jadi akar 2 kali akar 3 berapa? Akar 6. Masih ada akarnya apa tidak? Masih, seharusnya akarnya hilang kan. Ya, paham ya? Harus dikali akar 2. Oke, yang konsep gimana punya kalian? Sudah selesai? Sudah Bu. Oh iya, bagus sekali. Ini kamu bikinnya dari mana kira-kira segitiganya? Kok kamu ada ide seperti itu? Ini segitiga apa namanya? Sembarang. A, B, C. Berarti kamu ambil sembarang, bukan seperti ini. Ini kan segitiga apa ini? Sama kaki. Kalau yang ini enggak sembarang ya. Oke. Coba saya lihat. A, B, C. Sin sudut B itu sama dengan AB AP dibagi AB karena ini siku-siku ya. Sin sudut B. Oh iya. Sin itu rumusnya apa? X per Y. Sin Y per X. Y per miring namanya apa? R, benar, Y per R. Ini kan sudutnya, sisi miringnya adalah R-nya ini, sisi tegaknya Y-nya adalah A ke P. Makanya di sini AP dibagi
miringnya yaitu AB. Oke, yang ini udah benar. Terus ini berarti yang pindah ruas yang mana? AB pindah ruas ke sini ya. Ya benar, AB kali sin sudut B sama dengan AP. Oke, yang ini udah benar. Oke, berarti konsep udah selesai ya. Bagus sekali. Oke, lanjutkan yang ini aja. Anak-anak, kalian sudah paham ya, di situ ada konsep sama ada menyelesaikan aturan sinus. Ketika menyelesaikan konsep, yang dibutuhkan adalah materi sebelumnya di kelas 10, yaitu rasio trigonometri. Kalau bagi yang lupa bisa googling. Kayaknya tadi saya cek satu persatu, banyak yang lupa rumusnya. Sin itu apa? Y per X apa R? R. Kalau Y per X itu untuk rumus sin cos tangan? Tangan. Y per R itu untuk sin. Kalau cos X per R. Nah, itu kalian kumpulkan lagi informasi itu di kelas 10. Terus kalian juga bisa mencari informasi dari bahan ajar. Bahan ajar yang saya kasih belum dibuka kok. Ada beberapa yang nggak dibaca. Ayo dibaca lagi ya. Sama di bahan ajar itu kalian asosiasikan apa yang saya tuliskan di bahan ajar, kalian gabung, jadi diasosiasikan, digabung dengan materi kelas 10 yang rasio trigonometri itu buat menemukan konsep ya. Setelah itu konsepnya beres, baru bahan ajarnya kalian asosiasikan lagi dengan rumus aturan sinus buat menyelesaikan sisi, yaitu panjang sisi dari segi 3 sembarang. Waktunya sudah habis ya untuk berdiskusi. Saya lihat sudah banyak yang selesai. Sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya dari pembelajaran kita, yaitu langkah keempat. Diskusi dengan presentasi di depan kelompok yang sudah selesai, dan nanti kelompok yang lain akan mengomentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3. Jadi di sini saya akan menerangkan soal kita pada yang pertama tadi. Pada segitiga ACR, yaitu di sini A, C, dan R. Sin sudut dari A adalah garis CR per garis AC. Garis CR ini C dan R, sama garis AC itu garis A dan C. Persamaan duanya A garis C sudut B. Maka ini kan B kali sin sudut A dirubah sin A ini ganti ke Ruas kanan. ruas kanan menjadi A per sin sudut A. Yang B-nya ini sin B ganti ke ruas kiri jadi B per sin sudut B. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, kenapa kau nggak pakai rumus aturan sinus? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya dijawab oleh teman saya. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya kenapa nggak pakai aturan sinus? Karena di sini kita itu mencari konsep aturan sinus. Jadi kita belum tahu apa itu aturan sinus. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Cukup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, sekarang kelompok berikutnya ya. Untuk yang kedua, kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 5 mau maju. Oke, silakan kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil karya kami. Kelompok kami akan menjelaskan materinya langsung dari LKPD yang ada di depan, agar tidak seperti kelompok sebelumnya. Agar diketahui sudut A 60 derajat, sudut B 45 derajat, sisi AC sama dengan sisi B sama dengan 10 cm yang ini. Ditanya, BC sama dengan sisi A sama dengan titik utama. Penyelesaian. Sisi A bagi sin sudut A sama dengan B per sin sudut B. Ini pakai yang rumus aturan sinus. BC sama dengan 5 akar 6. Karena kan 10 akar 6 dibagi akar 4 itu berarti kan dari 2. Dari 10 dibagi 2, 5 akar 6. Jadi pada sisi BC adalah 5 akar 6 cm. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tepuk tangan sekali lagi buat semua yang sudah presentasi. Sekarang kita evaluasi ya dari pekerjaan kalian dari awal hingga akhir mengerjakan LKPD. Kita cek LKPD-nya. Saya mau buka salah satu LKPD punyanya salah satu kelompok. Nah, ini yang dikerjakan oleh kelompok yang presentasi pertama tadi, yaitu mencari konsep dari aturan sin. Jadi ini mau nyari konsepnya guys, bukan menggunakan aturan sinnya untuk suatu persoalan. Jadi ini pakai aturan sin, bukan, ini pakai apa ini? Rasio ya, rasio trigonometri terlebih dahulu. Kalau mau nyari suatu sinus di rasio, kita harus pakai rumus sisi tegak dibagi sisi miring, atau dalam rumusnya Y per R. Nah, kita lihat kalau sin A ya tadi ya. Kalau sin A, sisi di hadapan ini kan pakai segitiga ACR, segitiga siku, makanya bisa pakai rasio. Kalau segitiganya ACB, apakah bisa pakai rasio? Tidak bisa, karena dia bukan siku. Rasio hanya bisa diterapkan di segitiga siku. Kalau kita lihat sudut A, Y-nya sisi apa? Kalau pakai segitiga ACR, CR, yaitu sisi tegak. Sisi tegak itu sisi di depan dari A. Nah, kalau berdasarkan segitiga ACR lagi dengan sudut A, sisi miringnya sisi apa? CA atau AC. Kita lihat ke sini. Nah, sin sudut A itu CR per AC. Bisa dipahami dari sini? Jadi kita ambil salah satu segitiga dulu, segitiga siku-sikunya kita pakai rasio trigonometri, bukan pakai aturan sinus, karena aturan sinus ini konsep yang mau kita temukan. Oke? Sampai sini paham ya maksud dari LKPD ini. Sekarang langsung kita cek, karena tadi juga sudah dijelaskan sama kelompok berapa tadi? 3. Tadi kelompok 3 udah nerangkan sampai persamaan 2, sampai persamaan 2 dan sampai persamaan 3. Sekarang saya mau bahas yang persamaan 4 dan juga persamaan 5. Apakah sama dengan jawaban kalian ini persamaan 4? Sama apa tidak? Sama. Oke, berarti kayaknya benar. Jadi CA, kalau kita ambil C itu garis AP dibagi garis CA. Sin C berarti sisi tegaknya adalah yang mana? AP. Sisi miringnya CA. Dari mana kamu tahu? Rumus rasio. Rumus rasio itu sisi tegak dibagi sisi miring. Tegaknya AP, miringnya CA. Setelah itu dipindah ruas, si CA saya kalikan dengan sin sudut AC. Maka menjadi kita tahu garis AP itu rumusnya CA dikali sin sudut C.
Setelah itu kita ganti AC ini kan sama dengan sisi B. Kenapa sisi B? Karena AC meskipun dia miring, dia berada di depan sudut C. Makanya ketemu persamaan yang kelima, yaitu B kali sin sudut C itu sama dengan AP. Nanti persamaan 5 bersama dengan persamaan 4 yang sebelumnya. Mana persamaan 4? Persamaan 4 yang ini sama-sama AP-nya, maka kita jadikan AP sama dengan AP kan? AP yang mengandung C dengan AP yang mengandung B, kita gabungkan di persamaan 4 dan 5. Maka ketemu C dikali sin sudut B sama dengan B dikali sin sudut C, menghasilkan B per sin sudut B sama dengan C dibagi sin sudut C. Nah, ini dia konsep aturan sinus yang kita peroleh. Gitu. Yang jawabannya kayak gini benar. Ini tak ambil contoh yang jawabannya benar. Yang ini nggak akan saya bahas lagi karena ini juga sudah dibahas sama kelompok 5 ya. Saya ngelanjutkan yang kelompok tadi aja. Oke, sudah, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kelompok yang 5 tadi bagus banget karena dia bisa menjelaskan semua karena nggak pakai nulis ya. Jadi kalau nayangkan seperti ini lebih cepat daripada ditulis dulu semua persoalan yang sudah kalian diskusikan seperti tadi terus dijelaskan, nanti makan waktu. Ini adalah hasil kalian. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 hasil. Bisa dilihat di pojoknya itu nilai-nilai kalian. Kenapa 8 hasil? Berarti ada satu kelompok yang ngirim 2 kali. Di sini ada kelompok 4, 3, 6, 4 sama 1, 4, 4. Nah, kelompok 4 ngirim 3 kali. Yang pertama nilainya 9. Habis itu 8,8. Terus kelompok 4 ngirim lagi, nilainya 9,8. Wow. Naik ya. Jadi kalau pakai LKPD ini yang berbasis aplikasi Live Worksheet, kalian bisa mensubmit lebih dari 1 kali. Dan nanti nilainya akan otomatis keluar gitu. Tapi saya nggak akan bisa menampilkan atau tahu nilai kalian kalau kalian tidak submit ke email saya. Jadi tanpa submit ke email saya, tadi kalian klik finish, terus show my answer tadi, kalian akan bisa melihat jawaban kalian. Tapi kalau mau dikirim ke saya nilainya, maka kalian harus masukkan email saya terlebih dahulu. Gitu. Email yang mana? Email yang ada live worksheet-nya ini, yang saya kirimkan tadi, gitu ya. Oke, ini nilai-nilai kalian dan sudah saya review. Maka pembelajaran kita hari ini sudah bisa mau diakhiri. Tapi belum, tunggu dulu. Sebelum kita akhiri, saya ingin kalian bikin kesimpulan dari materi kita aturan sinus, penerapan aturan sinus. Ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi, aturan sinus itu dapat digunakan untuk menentukan panjang sisi suatu segitiga. Aturan sinus juga dapat digunakan untuk menentukan panjang besar sudut suatu segitiga. Dan ternyata aturan sinus itu juga dapat digunakan pada sembarang segitiga. Oke, tepuk tangan untuk Atul. Iya, kesimpulannya Atul tadi benar sekali. Jadi aturan sinus itu dapat digunakan untuk menentukan yang pertama panjang sisi segitiga. Yang kedua juga menentukan sudut segitiga. Nah, bedanya dengan rasio itu apa? Kalau rasio itu hanya bisa untuk segitiga siku-siku saja. Tapi kalau aturan sinus ini bisa untuk sembarang segitiga. Jadi apapun segitiganya bisa pakai aturan sinus. Beda dengan rasio sinus. Sekarang saya mau ngasih tugas. Tugasnya ada di e-learning kalian masing-masing, dibuka akun kalian ya. Nanti ada waktu durasinya dikumpulkan. Kayaknya saya setting 2 hari. Jadi segera dikerjakan, oke?
Terus sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, saya ingin kalian melakukan refleksi dari pembelajaran kita pada hari ini. Kan ini pertama kalinya kalian menggunakan ELKPD. Saya ingin tahu gimana kalian merasakan pembelajaran dengan ELKPD dari live worksheet hari ini. Silakan masuk ke menti.com dan input kodenya. Sekarang, ayo. Keluarkan HP kalian dan dikerjakan. Oke, bisa disubmit. Ya, hemat, praktis. Wow. Ya. Ya, jadi berdasarkan respons kalian, di sini ada 50 respons, berarti ada 50 kalimat. Yang paling besar jawabannya adalah praktis, seru, dan hemat. Oke, kita bahas. Kenapa praktis? Praktisnya karena langsung aja kalian ngerjakannya pakai handphone ya. Jadi dari handphone kalian bisa ngerjakan. Terus hemat, kayaknya hemat kertas ya daripada saya suruh fotokopi. Oke. Sedikit membingungkan, ada satu anak yang nulis, lebih memudahkan. Seru, keren, membantu pembelajaran, lebih mudah dipahami, belajar matematika jadi mudah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dari hasil itu, sekarang saya mau menyampaikan materi berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya kita bahas konsep aturan sinus. Jadi nanti saya akan kirim bahan ajarnya di LMS e-learning madrasah ya, dibuka juga bersama dengan tugasnya. Oke, itu akhir dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum ditutup, saya ingin ditutup dengan doa dulu. Ketua kelas tutup doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Doa selesai. Terima kasih untuk pagi ini di pelajaran matematika tingkat lanjut anak-anak 11-6. Sebelum saya akhiri, saya mau mengucapkan selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Tepuk tangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.